Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Berbahagialah menjadi murid Kristus. Sekilas sabda Tuhan Yesus dapat membuat kita bertanya-tanya, apakah menjadi miskin, lapar, sedih, dan dikucilkan merupakan suatu berkat? Lalu, apakah menjadi kaya, puas, gembira, dan disukai orang merupakan suatu celaka? Seruan berbahagialah ditujukan kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup berkaitan dengan iman kepada Tuhan. Mereka menjadi miskin, lapar, sedih, dibenci, dikucilkan, dicela dan ditolak. Ayat 20 sampai 22. Itulah harga yang harus dibayar karena komitmen mereka mengikuti Tuhan Yesus. Kepada orang-orang semacam inilah Tuhan Yesus menjanjikan kerajaan Allah dan berkat-berkat termasuk kecukupan makanan, sukacita dan upah besar di surga. Tuhan Yesus sendiri memilih kemiskinan, kelaparan, kesedihan, dan penolakan supaya menjadi juru selamat dunia dengan mati di kayu salib. Maka orang yang mengikuti beliau seharusnya mengikuti pula jalannya. Lalu, apakah mereka yang ikut Tuhan Yesus harus hidup melulu dalam penderitaan? Bukan begitu. Maksudnya sukacita dan berkat karena ikut Tuhan Yesus begitu besar sehingga meskipun kita menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki, itu takkan berarti apa-apa. Karena Tuhan Yesus menganugerahkan pengampunan dosa, damai dengan Allah, serta sukacita di dalam mengikutinya. Seruan celakalah ditujukan kepada mereka yang kaya, kenyang, tertawa, dan dipuji orang. Ayat 24 sampai 26. Mereka merasa nyaman dengan hidup dan dengan apa yang mereka miliki, sehingga bukan tidak mungkin merasa tidak perlu tergantung pada apapun, bahkan kepada Allah. Sebagai upah mereka akan mengalami kelaparan, duka cita, dan kehidupan seperti para pengikut nabi palsu. Sebetulnya kekayaan bukan sebuah masalahnya. Persoalannya adalah apa yang bisa kita lakukan dengan kekayaan yang kita miliki itu dan apa yang membuat kita gagal berbuat baik karena kekayaan. Orang memiliki kecenderungan mementingkan diri sendiri dan menjadi serakah. Keinginan kaya bisa membutakan terhadap orang lain. Kekayaan telah membutakan orang kaya terhadap Lazarus, orang yang miskin. Akibatnya orang kaya itu mati dalam kebinasaan, sementara Lazarus mati lalu bahagia dalam pangkuan Abraham. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Di dalam hidup kita akan menghadapi aneka pilihan. Setiap pilihan mendatangkan manfaat atau berkat, di samping juga harga yang harus kita bayar. Cara hidup orang beriman tidaklah seperti orang-orang yang mencari kebahagiaannya dengan menggantungkan penghiburan pada kekayaan yang dimilikinya dan menggantungkan kenyamanan dan keamanannya pada apa yang dimiliki, melainkan hidup sesuai ajaran Tuhan Yesus. Bila kita memilih ikut Tuhan Yesus, tentu ada yang harus dibayar harganya. Namun ingatlah bahwa ada upah yang menanti kita.
maka camkanlah bahwa mengikut beliau jelas jauh lebih baik daripada apapun yang ditawarkan dunia, berapapun harga yang harus kita bayar. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.